as-salatu al-mafruḍah. Ya, urutnya dulu ya. Wa hiya lughatan ad-du'a. Jadi salat itu namanya doa secara bahasa ya. Di surat At-Taubah ayat 103. Wasalli alaihim. Wasalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Itu ayat zakat. Jadi di ujung ada wasalli alaihim. Apa artinya salli di situ? Bukan salawat. Doa. Bukan salat juga. Bukan salawat, bukan salat. Tapi doa. Jadi berdoalah untuk mereka. Orang yang bayar zakat, antum sebagai panitia zakat diperintahkan untuk mendoakan mereka. Itu kata salli. Kalau Allahumma salli ala Muhammad juga sebenarnya, tapi sering istilahnya salawat. Kalau di sini salat dalam artian doa. Secara istilah kama qala Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Jadi salat itu adalah ibadah yang isinya adalah ucapan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam bit taslim. Bisyara itu maksusatin dengan syarat-syarat tertentu. Yang antum harus ingat betul, yang namanya salat itu ucapan dan perbuatan. Nah, bukanya itu dengan Allahu Akbar, tutupnya dengan Assalamu alaikum. Itu perlu diingat itu. Jangan sampai antum sholat hanya menggerakkan tangan saja. Tidak ada takbirnya. Mana takbir? Salam misalnya. Cuma tengok kanan, tengok kiri, salamnya mana? Sementara sholat itu diawal dengan takbir. Takbir itu lafaz Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Ya, Assalamu alaikum. Penting ya. Yaitu sholat secara istilah. Baik, as-salatu al-mafruḍatu. Salat yang difardukan atau yang diwajibkan. Wa fi ba'din nusakhi as-salawatu al-mafruḍatu. Di sebagian manuskrip bukan as-salatu al-mafruḍatu, tapi as-salawatu al-mafruḍatu. Ya, ada kitab yang lain teksnya begitu. Tapi kalau di kitab ini as-salatu al-mafruḍah. Salat yang difardukan khamsun. Itu ada 5. Yajibu kullu minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila an yabqa min al-waqti ma yas'uha wa yadiqu hina. Intinya salat ini wajib muwassa'. Muwassa'nya bisa gimana? Diluaskan. Misalnya kita salat zuhur dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam sekarang jam berapa? 11.40. Iya. Iya. Sampai jam 2.13. 15. 2.40. 15 sekarang. Bukan. 15 kan dikit. Apa? Asal. 14.5. Iya, 15 kan dikit kan. Kalau 3 menitan kan. Itu namanya wajib yang waktunya diluaskan. Ya luasnya segitu. Artinya cuma 2 jam, 3 jam ya. 3 jam. Yang pertama di awal waktu. Ya, salatul mafruḍah khamsun. Az-zuhur yang pertama adalah zuhur. Jadi waktu salat yang pertama atau salat yang pertama adalah salat zuhur. Kalau ayat salat tubuh artinya salat zuhur. Qala Nawawi
Sumiyat bidzalika li'annaha dhahirah wasqan nahar. Kenapa dinamakan zuhur? Karena jelas ketika di tengah siang. Salat yang pertama adalah zuhur. Wa awwal waqtiha zawalus syams. Dan awal waktu salat zuhur itu zawalu asy-syams, ay mailus syams. Miringnya atau bergesernya matahari. Mana saya gambarin dulu matahari yang jadi matahari terbit itu walaupun sedikit sudah dianggap terbit, ya kan? Terus kemudian naik satu tombak itu namanya waktu duha. Kemudian sampai di tengah namanya waktu istiwa. Jadi tuluk, ya. Kemudian duha atau syuruk, kemudian naik di tengah istiwa. Nah, ketika bergeser sedikit saja, mailus syamsi itu namanya waktu zawal. Zawal itu zawal tadi ya. Zawalus syams. Jadi bergesernya matahari. Nah, tadi pas di tengah istiwa, dia bergeser dikit saja, itu sudah waktu itu. Wa akhiruhu jadi awal waktunya. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu itu idza sara jika menjadi dhillu kulli syai'in bayangan setiap sesuatu mislahu semisalnya. Artinya misalnya antum punya tongkat 1 meter, antum taruh di tanah, ketika matahari bersinar itu bayangan kayu atau tongkat ini sama 1 meter. 1 meter ini 1 meter. Maka itu akhir waktu sholat zuhur. Jadi ketika bayangan sama persis, maka itu masuk waktu zuhur. Wa dhillu lughatan satru taqulu ana fi dhilli fulan satru. Wa laysa dhillu 'adam asy-syamsi kama qad yatawahham bal huwa amrun wujudi yatrukuhu Allah ta'ala. Ya, namanya bayangan. Bayangan itu ada nggak sih? Bayangan itu ada nggak? Ini ada bayangan. Ini matahari yang muncul dari sini. Apa bayangan? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Jadi patokannya waktu zuhur matahari tengah bergeser. Kemudian akhirnya adalah ketika kita punya barang tongkat misalnya, kita taruh ditancapkan itu, bayangannya lebih ke sana, maka waktu itu sudah selesai. Itu namanya akhir waktu. Ba'da dhilliz zawali, setelah bayang-bayang zawal. Berikutnya wal asr. Tadi ad-duhur. Sekarang yang kedua adalah salat asar. Al-asr. Ay salatuhu, artinya salat asar. Wa sumiyat bidzalika limu'asaratiha waqtal ghurub. Kenapa disebut asar? Karena dia apa ya? Membersamai waktu ghurub. Jadi membersamai waktu tenggelamnya matahari, itu disebut asar. Wal asr ay salatuhu wa sumiyat bidzalika limu'asaratiha waqtal ghurub. Wal asr wa awal waqtiha, dan awal waktu salat asar itu az-ziyadatu
ala dhillil mithli, pertambahan ala dhillil misli, atas yang sama. Tadi 1 meter kan? Itu akhir waktu zuhur. Ketika bayangnya sudah nambah sedikit, berarti sudah masuk waktu asar. Ini semeter, misalnya segini. Terus nambah dikit bayangannya, nambah dikit, maka masuk waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari, wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar itu ila dhillil mithlain, itu kepada bayang-bayang mithlain, 2 kali. Tadi 1 meter ya, 1 tambah 1 meter, itu waktu ikhtiar, artinya masih boleh. Ikhtiar artinya ini berapa persen, karena setelahnya masih boleh juga. Jadi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlain. Wa tsalitsu waqtul jawaz. Oh, di dalam. Wa fil jawaz ila ghurubi syams. Dan waktu jawaz itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi tenggelam selama antum belum sholat itu masih boleh sholat. Maka bedanya terbit sama tenggelam itu kan. Kalau terbit ini katakanlah garis ufuk ya. Matahari udah nongol dikit itu terbit, sudah dianggap terbit. Tapi kalau tenggelam selama belum habis belum sempurna. Jadi walaupun misalnya matahari masih setengah, itu masih boleh. Paham ya? Masih asar, masih boleh. Sekarang maghrib masih ada merah-merahnya. Hah? Maghrib. Iya. Maghrib. Iya. Karena nanti bisa hilangnya megangnya. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Warabi'u waqtu jawazin bila karahatin, wa huwa min masiril mithli ila al-isfirar, menuju kuning. Wal khamisu waqtu tahrim wa ta'khiruha ila an yabqa min al-waqti ma la yas'a. Jadi kalau waktu haram itu ya waktu ketika man minal waktu ma la yasa. Jadi waktunya enggak cukup. Jadi tinggal sedikit gitu. Tinggal sedikit, kemudian tenggelam. Artinya kalau mau sholat asar enggak cukup. Waktu muharramah. Iya, waktu muharram. Tapi tetap antum harus sholat. Takrim. Iya, waktu takrim. Tapi dibagi jam berapa itu? Awal waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz bila karohah, kemudian waktu tahrim. Ini spesial untuk waktu asar. Jadi walaupun waktunya haram, Mana lebih baik Ustaz? Hah? Kita misalkan kita belum sholat Isi dulu gitu. Nah, kan udah bukan muharramah Ustaz. Nah, Kita kan nggak boleh Ustaz di sana. Mana lebih baik kita sholat atau kita kodok Ustaz? intinya kalau kita baru sadar kalau belum sholat, ya sholat aja. Haram dalam artian bukan haram ininya. Jadi boleh. Artinya perbuatan kita itu yang diharamkan karena mengakhirkannya. Mengakhirkannya. Kalau kita nggak sadar, Iya, tetap sholat dalam aja. perjalanan. Dalam perjalanan, ya harusnya kan kita udah ancam-ancam. Sekarang udah menemukan, udah bisa ngukur.
Jadi tetap silahkan sholat, bukan terus nggak boleh sholat. Bukan. Ini perbuatan untuk mengakhirkan itu ya. Kalau senang, nah, kalau belum tidur tidak masalah. Itu ya. Hah? Yang mengajarkan sholat itu biasanya Kerja apa? kerja kayak Pabrik. Pabrik memang sampai jam berapa? Kadang suka lewat. Enggak. Pabrik itu sampai jam 5. sore itu paling sampai jam 5. Kayaknya belum pernah maghrib jam 5 ya. Belum pernah. Kayaknya paling banget jam 4. Kita apa masih ada? Kalau pas kan waktu tahrim kan, itu bangun tidur, sholat baru 3 rakaat aja, Tidak tahu. lanjut aja. Lanjut. Tapi ntar kodok, Itu kodoknya kan separuh tadi. Satu rakaat itu. itu niatnya kodok pas lagi sholat. Ya, gimana udah keluar waktu? Berarti kodok lagi, sholat lagi, biar aman. Enggak. Justru kalau antum mengkodok malah dosa. Iya, orang itu masih ada waktu 3 rakaat. Kenapa harus 3 rakaat ditarik ke maghrib semua? Enggak kan udah dikelarin, terus dikodok lagi, biar kelarin aja deh. Tapi ada yang bilang Zat, lebih baik kita kodok Zat, kalau udah masuk akad Muharram. Tetap sholat. Walaupun ajan maghrib, Iya, lanjutin aja. kecuali baru 1 rakaat, Sama aja. sama aja. 1 rakaat lanjutin aja. Jadi antum sebagian di waktu asar, sebagian besar di waktu maghrib. Jadi separuh adaan, sepertiga adaan, 3/4 Kodokan. kodok. Oke. Bila guru bisyams. Jadi sekali lagi haram itu bukan haram kita sholat, sementara kita pun sholat. Haram itu karena mengakhiri. Kenapa nggak ada sholat ba'di asar Zat? Hah? Kenapa nggak ada sholat Itu ba'di bukan asar? saya itu. Urusan Nabi itu. Makanya kepatokan sholat sunnah itu hanya pokoknya kalau ada ba'diyah maka sunnah mu'akkadah. Kalau ba'diyah itu sunnah mu'akkadah. Kalau qobliyah ada yang mu'akkadah, ada yang baru patokannya gitu. Oke, kembali ya. Asar wal maghribu dan maghrib. Wa waqtuha wahidun. Wa waqtuha wahidun. Wa huwa ghurubus syams. Yaitu tenggelamnya matahari. Ai bi jami'i fardiha. Wa la yadurru baqa'u syu'a'in ba'daha. Dan tidak menyebabkan mudarat tetapnya syu'ak apa? Pancaran itu setelahnya. Artinya kan tadi ya kuning tadi itu merah, muncul merah itu nggak masalah selama matahari sudah tenggelam. Walaupun masih merah-merah, tapi matahari udah tenggelam, itu masih memberi. Jadi penting kan matahari Ronanya itu. tenggelam. Itu ini sisa-sisa cahaya. Iya, bisa sama kayak antum kalau matahari terbit sama. Terbit itu cahaya itu keluar tuh, mulai terang kan. Makanya subuh itu sebenarnya cahaya matahari, cuma masih jauh. Ini udah mulai terang. Itu kayak mukadimah itu. Syuruk. Masih subuh, ini fajar kan? Fajar itu kan muncul cahaya terang kan? Tapi sebenarnya matahari. Ajar-ajar Tapi dia hanya lurus. Kalau fajar sotik nyebar. Kalau tadi membentang aja. Kalau matahari. Kaji, tapi ada mulut atau Hah? ada mulut atau ajar tadi. Iyalah. Padahal sebelum subuh bayar anak. Iya, terbang.
tapi terangnya nggak full, hanya lurus. Setan. Tapi kalau Fajar Shadiq terang semua. Bedanya begitu. Praktek di kapal. Cuma zaman sekarang susah. Lihat terjadi. Tadi. Kenapa sekarang banyak cahaya-cahaya lampu Harus di kapal. betul-betul itu bikin bias. Makanya yang paling pas itu biasnya kan. Di kapal. Kalau adanya ini. Di hutan, Sat. Wajar semboy. Iya. Oke. Wa huwa ghurubus syamsi wa bi miqdari ma yu'adzanu wa yatawaddau wa yasturul awrah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa raka'at. Apa ini? Maksudnya dua. Jadi dan perkiraan ma yu'adzinu yu'adzinu syakhs dengan ukuran adzannya seseorang wa yatawaddau dan berwudu au yatayammam wa yasturul awrata dan menutup aurat wa yuqimus shalata dan mendirikan salat wa yusalli khamsa raka'at. Nah, tapi ini pendapat Imam Syafi'i menurut qaul jadid. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, qaul terbarunya itu waktu maghrib segitu aja. Habis maghrib, ada masuk-masuknya, terus adzan, kemudian wudu, kemudian menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Setelah itu waktu maghrib habis. Jadi pendapat yang terbaru. Tapi qaul qadim, pendapat yang lama itu ila maghrib syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Dan megawati loh, mega merah bahaya. Kita juga merah ganti ke megawati loh. Ya, merah. Jangan dia belajar takbir juga. Dia belajarnya merah terus. Jadi kalau qaul qadim ini yang dikuatkan oleh ulama Syafi'iyah. Artinya pengikut Imam Syafi'i lebih menguatkan pendapat yang lama daripada pendapat yang baru. Jadi kalau pendapat yang baru, ya yang lama itu sampai mega merah hilang. Jadi ini yang di sini ini qaul jadid. Makanya di sebagian pesantren itu sholatnya dideketin. Jadi sholat maghrib sama isya digabung di sebagian pesantren. Jadi ketika maghrib itu mereka masih aktivitas, terus adzan, terus wudu, terus menutup aurat, terus sholat, terus kemudian ada bisa. Boleh. Hah? Boleh. Ya boleh, yang penting jangan lewat waktu maghrib aja. Apa? Ya, jangan sampai masuk isya. Ada seperti itu. Oke, kembali. Tadi, jadi yang di sini ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid, qaul terbarunya ketika beliau di Mesir. Tapi kalau pendapat yang sebelumnya di Madinah dan yang lainnya, dia lebih cenderung sampai hilangnya mega. Ini kalau nggak baca sarah ini ribet ini. Hebat buat berpendapat gitu. Kalau apa? Kalau pendapat, artinya ucapan atau pendapat. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu ada yang baru, ada yang lama. Jadi pendapat pertama itu pendapat lama, qadim. Pendapat kedua itu qaul jadid, pendapat yang baru. Cuma yang jadid justru nggak dipegang sama pengikutnya.
Imam Nawawi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Berikutnya wal isya dan salat isya. Wal isya bi kasril aini mamdudan ismun li awwalil kalam. Disebut salam berkulitnya fihi. Karena isya itu sudah mulai gelap. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Kalau mega merah hilang, maka sudah waktu di isya. Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaqu fa waqtul isya'i fi haqqi an yamdiya ba'da ghurub zaman yahilu fi syafaqil aqrab bila tughayyihi. Bagaimana dengan negara bilang ya? Yang mega merahnya hilang, yang kebanyakan yang ya bisa jadi. Jadi waktunya itu panjang, habis. Maka dia ngikutin jam. waktu tetangganya. Yang meganya nggak lama. Memang waktu maghrib itu pendek sekali. Dia panjang. Nah, maka itu negara tetangga yang maghribnya tidak panjang. Ada negara malam siang ngeterin ke siang tuh. Ya. Kadang ada negara itu siangnya 23 jam. Malamnya cuma 11 jam. Ada yang 16 jam. Ada yang 18 jam. Macam-macam. Aku bersyukuran tuh. Ini negara yang paling nyaman kan negara tropis. Ini bisa diambil semua. Bisa diamalkan. Lihat bayang-bayang, lihat mega, ya, lihat syuruk, lihat hulu, kelihatan semua. Itu negara dingin yang nggak ada matahari. Kalau Malam terus dia. misalkan kalau Imam Syafi'i lahir di negara 23 jam tuh siangnya tuh gimana coba? Iya. Kita bolehnya gitu. Padahal beliau ini termasuk mesinnya mesin 4 ya. Relatif. Yang beliau lahirnya di Gaza, di Palestina. Tapi terus dibawa ke Madinah, ke Mekah dulu ya. Mekah terus ke Madinah. Ke Madinah, Yaman ke Irak ke Mesir. Tinggal di Mesir. Kayaknya orang Mesir itu bangga banget. Kenapa? Ada imam besar, Imam Syafi'i. Keduanya ramai kunjungi. Siapa itu? Oke. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiru fil ikhtiyari ila thuluthil lail. Jadi dia punya awal waktu, punya waktu ikhtiar, kemudian punya waktu jawaz. Jadi wa akhiruhu fi ikhtiyar ila thuluthil lail. Sampai sepertiga malam. Ya berarti malam tinggal hitung aja. Misalnya semalam itu 10 jam, berarti tinggal dibagi 3. Jadi 3 yang belakang itu namanya akhir waktu dia. Wa fil jawaz ila tulu'il fajri ats-tsani. Di waktu jawaznya itu sampai terbitnya waktu fajar. Terbitnya fajar. Kali yang kedua sadiqi fajar sadiq. Wa huwa muntashiru dawuhu muqtaridan bil ufuq. Nah, ini bahasanya di sini. Wa amal fajrul kadhibu fayatlu qabla dhalika la muqtaridan bal mustaqilan. Mustaqil, itu manjang. Jadi dia ada cahaya tapi manjang. Manjang dengan satu biji itu kan. Dia manjang. Tapi kalau
fajar sodik, fajar yang benar, Luas. mukhtar itu luas. Jadi kalau fajar kadib cuma sedikit lancar, kayak jalan tol. Tapi kalau fajar sodik juga sih terang. أول وقت والصبح لا والصبح adapun waktu subuh, subuh dan waktu subuh dan waktu salat salat waktu subuh dan salat subuh. Ai salat wa huwa lughatan awwalun nahar. Jadi subuh itu adalah awal siang. Kan saya bilang, sebenarnya matahari itu terbit, memang cahayanya masih awal. Empat iman. Wa awal waqtiha tulu'ul fajri tsani. Terbitnya fajar yang kedua atau fajar satu. Wa akhiruhu bil ikhtiyar ila al-isfar. Itu sampai isfar. Apa isfar? Wawa al-idha'ah. Isfar itu ya bercahaya ya. Wa tsalitsu waqtul jawazi wa asyara lahu musannif bi qawlihi waqtul jawazi ay bi qawlatin ila tulu'ish syams, sampai matahari terbit. Jadi menjelang. Jadi isfar itu lebih tadi ya, cahayanya itu makin terang. Surut. Iya, menuju turut. Surut itu nanti kalau sudah satu tombak. Jadi beda turut dengan surut. Kalau turut itu baru muncul, ya sinarnya belum banyak. Nah, nanti ketika satu tombak itu baru surut. Itu awalnya. Jadi sebelum waktu subuh sampai sebelum subuh. Iya, sampai tulu. Tadi saya jelasin kan, tulu itu matahari nongol walaupun sedikit. Udah sedikit udah tulu. Tulu habis naik satu tombak. Itu mulai surut. Jadi surut itu ya waktu. Jadi pas dulu itu udah selesai subuh. Semua udah habis. Jadi latul syamsi sampai terbit matahari. Warabi'ul jawazun bila kalabatul humratu wal khamisu waqtihi. Panjang juga ternyata dibagi-bagi. Wal khamisu waqtu tahrimin wa huwa takhiruha ila an yabqa min waqti. Tadi sama ya. Waktu haramnya itu adalah ketika untuk 2 rakaat ya cukup, kali dapat 1. Tapi bukan berarti aku nggak boleh sholat, tetap sholat. Artinya mengakhirkan itulah yang kalau kita begitu. Jadi wakil jawaz habis wakil jawaz ila tulu syams. Intahena salawat al-khams. Salat al-fardhu dalam 5 zuhur, ingat kapan waktunya? Zawal sampai bayangan sama. Ketika maju sedikit masuk waktu isya. Bayangannya sama persis, 2 kali Nambah ikhtiar terakhir ya. Ketika jawas. mataharinya belum habis, jawas bila karoha. Nanti ketika sudah artinya sholat itu nggak cukup, paling dapat 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, maka masuk waktu tahrim. Memang sholat ngawasi gitu ya. Ya juga kali ya. Biasanya ada tahrim kan di kampung-kampung. Biasanya ada orang setel tahrim. Maksudnya apa? Setel tahrim tuh segala. Beda lagi. Salatu wassalam
bukan tahrim, tapi itu tarhim. Langsung plesetan kayaknya nih. Tarhim. Pinjaman Apa tuh karin kan? Karin artinya apa? Tarhim raham yurahimu tarhiman. Kenapa disebut tarhim? Nggak tahu. Kenapa? Namun dikasih sholat. Itu tarhim, ini tahrim. Jadi tarhim biasanya di waktu-waktu subuh, waktu sahur. Waktu maghrib juga ada. Maghrib juga ya? Bisa ada juga zuhur, Oh gitu. asar, tapi di Lombok. Tergantung daerah. Kamu saya kalau Ramadan doang. Iya, kamu saya cuma Ramadan doang. Dan itu saya Mahmud Isoli. Ya. Di Lombok ada waktu. Kalau di Betawi itu menjelang subuh. Nah, subuh. Saya nggak tahu sebab apa pasti bisa jadi rahmatullah turun. Tasahharu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Mungkin di situ ada kata rahmat. Oke, Irwan. Jam 1.46. 15 menit lagi ya. Nahu. Sampai jam 2 ya. Nahu. Lanjut. Apa nahu? Serah, mau lanjut apa nahu? Nahu. Nahu. Enggak. Kita apa? Nanti mati ya. Tinggalan kan? Ketinggalan. Oke, sudah. Kompor. Kita masuk di kanan kemarin sudah ya? Karena akhwatiha. Udah. Barang inna wa akhwatiha. Kalau nggak salah itu Satu kanan. Karena wa akhwatiha udah. pembahasan yang belum ya? Iya, pembahasan. Terpaksa yang belum. Hah? 62. Halaman 62. Al-bahsu, analisa atau pembahasan. Al-bahsu, kullu mithali, semua contoh fil qismil awwali pada kelompok yang pertama. Ya, angka 1 sampai 15, tapi yang bagian kanan itu ya ta'allaqu bi mubtada'in wa khabar, terdiri dari mubtada dan khabar. Itu mubtada khabar semua dari nomor 1 sampai 16 yang kanan ke bawah, satu kolom ke bawah, itu namanya mubtada khabar. Asyariqu muzdahir, al-mataru razim, az-zihamu syadid, al-baitu nadid, thawbu qasir, al-bardu apa ini? Qarisun ya, menggigil ya, Ini banget. menggigil sekali. Nah, kemudian kemasukan apa? Ya, artinya kolom 1 itu mubtada khabar ya. Yang pertama mubtada, kata kedua khabar. Wa huma marfu'ani kama alimta. Sebagaimana kita ketahui dua-duanya itu marfu'. Kenapa? Mubtada khabar, makanya marfu'. Tetapi wa idza nadarta, apabila kamu melihat, memperhatikan ilal ismis tsani ke kolom yang kedua, ra'aita, engkau melihat amthilata
kepada contoh-contoh ainaha, ya contoh-contoh itu ba'da an dakhala, setelah yento masuk, apa yento masuk? Setelah masuk bahasa Jawa Sausia yento, yen an itu dimana? Yento. Yento itu apa ini? Yento. Dakhala masuk ala kullin minhum, kepada setiap dari contoh-contoh itu ahadul af'ali, satu dari fi'il kana, soro, laisa, asbaha, hamsa, adha, walla, bada. Gitu ya. Wa idza ta'ammalta, maksudnya gimana tadi? Kalau antum perhatikan kelompok yang kedua, ya, contoh-contohnya itu ya contoh yang sebelumnya, gitu ya. Setelah dimasuki, artinya tadi kan misalnya contoh pertama itu az-zihamu syadid. Ketika dimasuki kana ya tetap az-zihamu, artinya kata-katanya masih sama gitu maksudnya. Halo? Sama kan kata-katanya? ya. Cuma nanti buat idza ta'ammalta, untuk angan-angan awakhir asma'i, untuk merenungkan akhir dari isim-isim bihadal ismi, dari kelompok ini, kolom ini, wajadta, engkau dapati al-ismal awwala, isim yang pertama, marfu'an fi kullil amthilah, itu dirupakan di setiap contoh. Jadi dua kata itu ya sama persis kata yang disebutkan di kolom pertama, tetapi ternyata isim yang pertama itu tetap marfu, di situ tetap dhammah. Oh, dhammah semua ternyata. Nah, wal ismat tsani, sementara isim yang kedua mansuban fi jami'iha, itu yang nasabkan di semua. Di contoh itu sebenarnya contoh yang pertama sama, cuma ketika dimasuki kana berubah, yang pertama tetap marfu, yang kedua mansub. Wa ma hadatsa, dan tidaklah terjadi ada taghyir, perubahan ini, illa min dukhulil af'al al-mutaqaddimah, kecuali karena masuknya fi'il yang lain tadi ya, karena seolah laisa asbahat bisa sholat ba. Fahadil af'al, maka fi'il ini idza tadkhulu, idzan maka fi'il ini jadinya tadkhulu 'alal mubtada, masuk ke dalam mubtada, wal khabar khabar, wa tarfa'u awwala, dia merapatkan yang pertama, yusamma ismaha, disebut isimnya, wa tansibu tsaniyah, yusamma khabar. Jadi awalnya mubtada khabar, kolom satu itu mubtada khabar. Ketika dimasuki kana dan saudara-saudaranya, yang pertama berubah menjadi isimnya kana dan teman-temannya. Yang kedua menjadi khabarnya kana dan teman-teman. Wa ya'malu, dan berfungsi, beramal atau berfungsi, bekerja,
Al-mudhari'u fi'il mudhari' wal amru dan juga amr min hadhil af'ali dari fi'il ini amalaha sesuai dengan fungsinya. Artinya bentuk yang awal tadi adalah fi'il madhi. Kana kan? Kana. Dia berfungsi merapatkan yang pertama sebagai isimnya, yang kedua dinasabkan sebagai khobar. Nah ini tidak hanya kana saja. Kalau kana itu fi'il mudhari juga sama fungsinya. Jelas? Kalau kana fi'il amr fungsinya juga sama. Contohnya apa? Kun aliman wala takun jahilan. Suka bimbang kan? Kun aliman wala takun jahilan. Jahilan jawab. Jadi kun aliman. Jadilah engkau sebagai isim. Kalau jahilan sebagai khobar. Intinya karena yakunu kun semuanya fungsinya sama. Ghairu anna laisa, tetapi kecuali bahwasanya laisa la ya'ti minha mudhari', tidak datang darinya mudhari' wala amrun dan juga tidak karena dia cuma mulhaq saja ya, cuma diikut-ikutkan saja. Ya fiilnya nggak jenuin, apa jenuin? Nggak jelas. Nggak murni ya. Jadi kelaminnya itu nggak jelas. Laki-laki tapi tidak laki-laki. Bagaimana? Berencong. Kalau yang lain kan karena ya kun laisa, dia cuma laisa doang. Nggak ada ya laisa, nggak ada. Atau lis, nggak ada juga. Jadi dia dicocokkan, dikelompokkan ke dalam kanan, dalam fi'il madhi, tapi hanya madhi saja. Ibarat wanita, apa ya? Wanita apa? Mandul. Ya, artinya namanya wanita malah ini komentar laki-laki tapi tidak keluar laki-lakinya. Kalau kana keluar semua, kana yang kun kaun kain itu semuanya berfungsi. Ya, wa idza tadabbarta, dan jika engkau renungkan ma'aniyah hadil af'ali, makna fi'il ini fi amthilatiha, di dalam contoh-contohnya, wajadta anna kana, engkau dapati bahwasanya kana tufidu isafal mubtada wal bil khabari fi zamani al madhi. Jadi kalau kana ketika masuk dalam mubtada khabar tadi, fungsinya apa? Menunjukkan zaman yang lalu. Wasara tadullu ala tahawul mubtada min hal ila hal. Berubahnya menunjukkan perubahan mubtada dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi kalau ada sara berarti mubtadanya berubah. Itu sara. Sara thawbu qasiran. Berarti asalnya apa? Panjang. Berarti dia berubah dari panjang menjadi pendek. Satu lagi apa? Saral barju qarisan. Qarisan. Bukan qarisan. Yang macam kafnya. Awalnya dingin biasa. Tapi karena lama-lama dinginnya jadi membuat apa? Menggigil. Jadi kalau sara menunjukkan perubahan mubtada dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kalau laisa tufidun nafiyah, dia punya
berfungsi membuat nafi, menafikan Negatif. menafikan mubtada. Misalnya apa? Sudah apa? Laisal khadimu qawiyyan. Jadi menafikan kekuatan dari pelayan. Kalau pelayannya nggak kuat, dan menafikan kekuatan dari pelayan. Jadi mubtadanya ini nggak kuat. Amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tawqit ittisaf bil mubtada bil khabari. Jadi kalau asbaha, amsa, adha, dhalla, bata itu menunjukkan apa? Waktu. Jadi mubtadanya dikasih waktu. Asbahna. Asbahal mulku Bila. Maksudnya kan masuk waktu pagi. Amsayna wa amsal mulku lil hari. Jadi kita masuk siang ke sore hari atau petang. Sementara semua kekuasaan itu milik Allah. Kalau adha masuk waktu wadlaili alat tertib. Jadi kalau bata itu lebih ke malam. Malam kan? Jadi waktu malam. Misalnya Dola masuk Awet apa? terus Siang. Wan-nahari wal-laili alat tertib. Dola di situ diartikan siang, Pak. kan awet. Jadi dola itu identik dengan siang. Jadi kalau awetnya di waktu siang, berarti dol. Kalau untuk apa namanya? Untuk malam pakai apa? Bukan awet. Ya, iya kalau malamnya awet. Tapi dolanya itu identik awet di waktu siang. Kalau bata identik dengan kan mabit kan malam. Ya. Nggak ada mabit siang. Ya kan? Iya. Dia mau mabit gimana? Padahal siang-siang. Mabit yang malam hari. Dola. Dola ini pernah dibahas di hadis tentang karena dola ini kan bayang-bayang. Bayang-bayang itu dari dengan siang. Walaupun malam dia ada bayang-bayang sih. Bayang-bayang jelas dengan siang. Dola. Ada sahabat yang bersumpah berdiri dalam kondisi puasa, nggak pakai baju, di bawah sinar matahari. Itu pakai jas tabim. Wallahu ta'ala. Al-Qaidah ya, Al-Qawa. Arazi, baca Arazi, Qaidah Arazi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawaidatu. Al-Qawa. Al-Qawaidu tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khabari. Masuk kana kana kepada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul awwala, maka merofakkan awalnya. Wa yusamma ismaha, dinamakan isimnya, isim kana. Wa tansilusani, dan menasabkan yang kedua, maksudnya khabar. Wa yusamma khabara, yang dinamakan dan dinamakan khabarnya, khabar kana. Mithlu kana fi ma taqaddama sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata. Yusamma hadhil af'alu akhwati kana. Contoh-contoh seperti kana yang telah lalu, sara wa laysa wa asbaha, Dan gitu terjemahnya. contoh-contoh mislu kana, Maka misal seperti kana, sama dengan kana, sama dengan kana, bagaimana yang lalu, sebagai yang lalu, soro, apa? apa soro, wa laisa, wa asbaha, wa amsa, wa adha, wa dhalla, wa bata. Wa tusamma hadhil af'alu akhwati kana, dan dinamakan saudara kana.
Dikul Saudara apa saudari? saudara. Maksudnya akhwat ini. Saudari. Saudari ya. Tapi kalau terjemah biasa saudaranya kanan. Maksudnya saudarinya gitu. Kan jamak. Bukan akhwat maksudnya. Ibuan gue pakai. Namun ikhwani kanan. Kenapa kok akhwatnya kanan? Ya, lanjut lagi. Dikul fi'lin min hadhil af'ali, semua fi'il dari Untuk fi'il setiap ini, fi'il untuk semua fi'il dari fi'il ini, mudhari'un wa amrun, mudhari' dan amr, ya'malani, mereka bekerja, amalal madi, mengerjakan pekerjaan yang madi, ya punya berfungsi sebagaimana berfungsinya madi. illa Laisa, kecuali laisa, fala ya'ti minha, dan tidak datang dari minha laisa, mudhari'un wala amrun, mudhari' dan amr. artinya cuma laisa yang tidak ada Mudhari' amr. mudhari' maupun Ah. tidak bisa ditasrif secara Laisa. istilah cuma tasrif lugha laisa laisu laisa kelasnya kelas pasti pastuma pastuna pastu pasna nggak bisa laisa yal sil laisa Buat nan. Dengan buat saya. fawala isun jadi dia hanya tasrif lugha tidak istilah Allah ta'ala A'lam. Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ahad itu saya ada acara Ahad. iya kalau lihat kapan ya dia siang Sabtu sore. Sabtu sore Ada di situ. Dan Sabtu sore jam berapa? Ilham Sabtu sore jam berapa? Habis asar. Hah? Maghrib lah. Jangan maghrib itu bukan sore lagi namanya udah malam. Jadi subuh berubah. Tergantung. Oh spesial aja. Request asar di sini. Coba Oh, iya. Ilham Sabtu bisa Asar ada bisa. asar. Biasanya Sabtu sore udah balik ya. Sabtu siang. Bilang asar harus sudah di sini. Iya, bisa di sini. Ilham Sabtu di sini ya. Nanti nggak apa-apa. Hiburan nanti dipotong. Ya. Kemudian Sabtu sore, Sabtu asar di sini ya. Iya, Sabtu asar jangan bilang sore. Ya. Sabtu asar di tempat. Asar kalau di berarti masjid. sebelum asar harus sudah di pondok. Pokoknya dia sholat asar di sini. Kalau jam 1 udah nyampe. Lama kemudian dari Hah? lama kemudian Bentar. Wajah balik. nggak olahraga. Itu saya maksud pemberi apa? Minggu Tanggal 10. jam 9 udah. Ahad. Jam 9. Nah, lo ingat nggak? Ikut kan ya. Ada datang ini dong. Libur pulang. Sini aja. Itu akad kedua ya. Akad kedua. Saya jawab. Jadi asal di sini nggak apa-apa. Ya, bentar dibilang. Enggak. Antum kalau Sabtu berarti Sabtu di sini antum. Iya, apa tuh? Atau lebih milih Sabtu atau lebih milih Ahad di sini? Hah? Aku lebih milih Sabtu di sini apa Ahad di sini? Pekan ini. Hmm. Pekan ini nggak pulang dulu, Sat? Oh gitu. Ya. Sabtu lah ya. Iya. Sip. Sabtu besar. Jadi kalau kajian saya mabuk ini ya, nanti ngumpul aja jangan bisa-bisa. Biar dokumentasi ya. Biar nggak bisa dimana-mana. Botol. Ini kan untuk kajian RTD. Latihan. Memang beda niat sebelum niat zahir sebelum sholat tuh. Memang beda itu kan. Hah? Kan sebelum sholat usalli farda zuhri gitu. Itu khilaf ya antara ulama. Khilaf ya. Ilah. Sebenarnya kan belum sholat. Itu belum sholat. Ya nggak boleh
Sholli Maghribi ini. Jadi sebelum kita ini Sholli Fardhu Maghribi salat kali karena menunjukkan Allah. Karena niat itu harus kita catat. Jadi kalau sebelum sholat